Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya Junaidi on time. Saya akan menjelaskan tentang skematik sebuah motherboard di laptop terutama ya. Pembelajarannya itu belajarnya yaitu harus mengerti skematik juga. Skematik itu apa? Diagram skematik. Apa sih skematik itu? Ya, nilai-nilai dari sebuah komponen. Nilai-nilai dari sebuah komponen, misalnya nih. Misalnya yang kalian tahu aja adalah misalnya LCD. Nggak berikut dengan mesinnya. LCD juga ada komponennya, jangan salah. Atau yang lain, misalnya kalau di dalam dunia F&B, di dunia restoran itu misalnya apa ya, bumbunya, misalnya bumbunya tuh saus, ada komponennya. Maksudnya komponen tuh, saus tuh ingredientnya apa aja, kok bisa jadi saus, itu contohnya. Itu berikut juga sama kayak si komponen ini disebutnya komponen. Kalau di dalam dunia laptop tuh misalnya resistor, ada komponennya. Maksudnya komponen tuh ada diagram. Kalau di laptop tuh diagramnya. Kalian harus mengerti ke situ dulu sebelum mengenal sebuah nama-nama dari komponen dari motherboard ini. Ini ada nama-namanya, semuanya banyak, nama-namanya tuh banyak. Sekitar ada kurang lebih 20, nggak banyak sih, ada 20 nama komponen. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu rumit. Yang rumitnya itu jalur diagramnya itu. Pakai jalur, jangan salah. Oke? Sebelum mengenal komponen-komponennya itu ada 20-an kurang lebih, nggak kurang nggak lebih. Kalau kalian belajar di mana, belajar gitu, misalnya belajar elektro kurang lebih 3 tahun, harganya pun lumayan, bisa sampai 80 juta kalau dihitung-hitung ya. Bisa sampai 80 juta, bayangin. Dan saya di sini mau kumpas tuntas. Ikutin aja channelnya di YouTube, ada YouTube. Cuman baru sebagian saya upload, sebagian udah sambil iseng-iseng aja. Di sini kan sekarang saya lagi santai. Tahap pertama mungkin kemarin saya bahas mengenal motherboard. Kalau kerusakan ngedadak tuh di komputer, di laptop. Nah sekarang kalau kalian mau belajar itu pengenalannya tuh awal, dasarnya tuh kalian tuh harus mengenal skematik diagramnya. Ini yang harus dimiliki, mengenal diagram skematik. Itu yang pertama. Ada 5 diagram skematik yang harus kalian kuasai. Kalian pertama tuh harus mengetahui diagram skematik sebuah komponen. Tuh, saya nggak mau sebutin dulu komponen apa, yang jelas kalian harus ini, soalnya dasar dulu, awal ya. Ini dasarnya awal, benar-benar awal, dari awal.
misalnya tadi udah dijelaskan saus ingredientnya apa, itu misal. Kalau di sini makanya didengerin dulu, pahami dulu gitu. Diagram. Nah, saya mau ini dulu, apa namanya, obeng, apa nasi obeng, pakai obeng aja lah. Di samping kalian harus mengetahui diagram, misalnya komponen, misalnya prosesor, kalian juga harus mengetahui nilainya. Ada nilai-nilainya nih, ada nilai-nilainya. Sebuah komponen itu ada nilai, dan itu berbeda-beda. Jadi di mana sih ngedapetin diagram itu? Kalau nggak hafal tuh kan susah. Ngapal tuh buset, bisa sampai 15 tahun juga kalian hafalnya paling 6 biji, 10 biji. Itu nilai-nilainya, nggak mungkin bisa dihafal. Tapi gimana caranya biar nggak dihafal daripada ngehafal kayak gini kan? Nilai-nilainya susah. Sekarang itu dipermudah, ada YouTube. Kalian tinggal searching aja YouTube. Misalnya sebuah nilai komponen apa ya, yang mudah, switch on off ini ada diagramnya, ada juga nilai-nilainya. Memang kalau diukur volt sama. Misalnya si power tuh switch on off itu nilainya 19 volt misalnya. Dalam komputer kan 19 volt, misalnya 19. Memang nilainya tuh sama. Nilai di pas diukur nilainya sama 19 volt. Tapi pas dibuka si komponen atau masuknya tuh dia tuh apa ya, kalau di on off tuh misalnya resistor, bukan resistor, MOSFET. Itu awal MOSFET. Ini MOSFET pertama, switch on off 19 volt. MOSFET pertama 19 volt ya. Emang kalau diukur kenapa, Bang? Emang kalau diukur misalnya 19 volt muncul, akan tetapi pas dibuka dia kok si jalurnya berbeda. User mah di samping ayah ya, tadi ada mang dedengan meureun. Bentar, dijeda dulu. Oke, dilanjut. Ada user dulu bentar. Memang di 19 volt kalau kalian mendalami tadi itu di 19, akan tetapi si MOSFET nih, misalnya MOSFET pertama, jalur pertama nih, maksudnya songket ya. Ini 19 volt di on off, di songket colokan charger juga 19 volt. Itu MOSFET pertama. MOSFET pertama itu dia masuk jalur ke dioda. Jalurnya masuk ke dioda mana nih? Masih, gue jadi bingung gini. Nah, colokan buat casan. Dioda tuh mana? Dioda tuh bentuknya kayak gimana? Aduh, nanti saya kasih tahu. Penting tahap dasarnya dulu. Diwajibin harus mengetahui
skematiknya dulu. Nilai-nilainya harus diketahui. Nilai-nilainya harus diketahui. Terus kalian juga harus mengetahui input dan output. Jadi udah jelas input dan output tuh tegangan yang di dalam sama yang di luar, input output. Itu sebenarnya skematik diagram tuh ada 5 tahap dasar yang dituntut tuh sebelum mengenal komponen-komponen. Jadi mesti dihafal dulu ini apa sih harus dituntut. Terus kalian juga dituntut harus mengetahui rangkaian kinerja sebuah komponen. Jadi kalian juga harus tahu tuh, misalnya resistor tuh apa. Oh, saya kan orang awam, resistor tuh apa, boro-boro resistor misalnya. Resistor tuh apa? Nah, kalian juga harus dituntut mengetahui sebuah komponen, kinerja komponen. Resistor misalnya, oh resistor tuh pengaman suatu tegangan. Oh gitu. Nah, nanti dijelaskan di season selanjutnya. Oke. Karena kalian dasarnya dulu aja harus mengetahui itu dulu. Jadi jangan dulu ke mengetahui komponen dulu. Nanti video selanjutnya. Oke. Itu baru yang ketiga. Setelah yang keempat tuh ada kodenya. Kalian juga harus mengetahui kode-kodenya. Kodenya tuh misalnya sebuah tantalum 422. Ada pinnya juga harus diketahui. Itu skematik diagram ya. Skematik diagram. Apa ya? Yang gampang ya. Contohnya ya, kalian kan punya HP. Misalnya apa ya? HP nih. Misalnya HP ada on off aja. Tak misalnya on off. Itu tuh ada jalurnya. Misalnya jalur ke on off tuh dia ada 2 jalur, ke dalamnya 6, makanya dia kakinya punya 6, on off doang. Songket, masuk ke songket, oh kok jalurnya begitu. Nah, kalian dituntut harus mengetahui itu. Yang berikutnya, kalian juga harus mengetahui data setnya, database, dataset tuh apa ya, ibarat kata ya, iya kinerja mungkin ya, kinerja sebuah komponen apa aja. Sebuah komponen misalnya prosesor, kinerjanya buat apaan sih ini prosesor? Kalau nggak ada prosesor, laptop hidup nggak sih? Itu kinerjanya. Itu contohnya. Dan ada sinyalnya, harus mengetahui sinyalnya Intel 88 Core i5 misalnya ini. Kalian juga harus mengetahui itu pin-pinnya, dituntut. Terus tegangannya juga harus tahu, diagramnya juga harus tahu. Tapi kan daripada ngapal kayak begituan, buset, lebih baik ngapal hadis, ngapal Al-Quran, hadis aja. Kalau emang Al-Quran udah hafal, hadis
ya kan? Kalian juga dituntut harus mengetahui sebuah tegangannya. Prosesor tegangannya itu berapa sih? Mungkin itu aja. 15 menit. Mungkin itu aja yang harus diketahui pembelajaran hari ini. Oke? Kalian, jadi saya ulangi nih. Dasar. Ini dasar. Harus mengetahui skematik diagramnya sebuah komponen. Itu ada 5 yang harus lo kuasai. Yang kedua adalah kinerjanya, harus kalian ketahui dulu. Saya tidak akan menjelaskan nama-namanya dulu, kalian harus mengetahui itu dulu. Oke, cuma itu aja mungkin dari saya sekarang. Mungkin next selanjutnya, di video selanjutnya saya akan ngasih tahu nama-namanya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesatuan dan persatuan. Assalamualaikum.